Kamu bingung bagaimana solusi membuat video promosi menarik? Tenang, kami menghadirkan jasa edit video terbaik untuk memenuhi kebutuhan visual Anda. Video sinematik, ciptakan cerita dengan kualitas seperti film. Video profil dan branding, tingkatkan citra Anda dengan video yang berkesan. Animasi dan motion graphics, konten dinamis untuk menarik perhatian audiens. Video promosi, bantu produk Anda bersinar dan menjangkau lebih banyak lagi. Video media sosial, optimalkan konten Anda di Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Bawa konten Anda ke level berikutnya dengan hasil yang memukau. Percayakan pada kami untuk memberikan video yang tak hanya indah, tapi juga impactful. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis. Pemirsa, kebijakan berbagi THR antara ASN Pemprov Kepri bersama honorer menuai pro dan kontra. Hingga saat ini, suara gelombang penolakan mulai terdengar melalui petisi online yang sudah ditandatangani oleh 1.000 orang. Mereka menilai bahwa THR tersebut merupakan hak pribadi. Namun, di sisi lain, di tengah kebijakan yang diambil di tengah efisiensi anggaran yang memang saat ini tengah berlangsung, justru bertolak belakang dengan anggaran pokir DPRD Provinsi Kepri yang justru tidak terdampak efisiensi. Kemudian ini bagaimana Pemprov Kepri menyikapi permasalahan ini dan apakah memang ada aturan terkait kebijakan berbagi THR tersebut? Untuk membahasnya saat ini telah terhubung dan juga telah hadir langsung bersama saya di studio Ulasan TV Kepala Bidang Anggaran BKAD Provinsi Kepri, Pak Dedi Wahyudi. Ya. Halo, selamat siang Pak Dedi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hujan dingin terus ya. Alhamdulillah ya Pak, berkah Ramadan. Dan juga terhubung melalui virtual saat ini ada akademisi kita, Robi Patria. Halo Pak Robi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir dan bergabung bersama kita saat ini ada Ketua Komisi 1 DPRD Kepri, Bang Muhammad Syahid Ridho. Halo Bang Ridho, apa kabar? Halo Kak Yoli, Pak Dedi dan Bang Robi semuanya selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Bang Ridho, Pak Robi dan juga Pak Dedi hari ini telah hadir untuk bersama kita membahas terkait THR honorer Pemprov Kepri. Nah, kita kalau begitu langsung saja saya mau ke Pak Dedi. Nah, Pak Dedi, untuk saat ini seperti yang kita tahu bahwa ada wacana mengambil Pemprov Kepri mengambil kebijakan memotong THR ASN 25% untuk honorer. Seperti apa ini mungkin pembahasannya terlebih dahulu sampai pada akhirnya kebijakan ini diambil? Ya. Baik Bu Yoli, mungkin kita agak mundur sedikit ke belakang terkait dengan bagaimana status honorer kita ini pada tahun 2025 ini. Jadi memang sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, itu di pemerintah daerah itu kepala daerah tidak lagi diperbolehkan untuk mengangkat pegawai honorer atau non ASN. Karena ASN ini kan ada dua ya komponennya, pertama PNS, yang kedua P3K. Nah, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu pemerintah daerah tidak lagi diperkenankan untuk mengangkat itu. Sehingga dilakukanlah yang namanya penataan honorer, penataan pegawai non ASN. Nah, penataan ini dimulai dari pengangkatan atau didoronglah honorer-honorer ini untuk mengisi jabatan-jabatan P3K. Maka dibukalah formasi-formasi P3K di seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Kemudian statusnya saat ini, nah ini kan karena dia honorer, dia tetap bekerja, tapi saat ini belum dilantik menjadi
P3K meskipun seleksinya sudah dilaksanakan. Namun kemarin informasi terakhir dari Kemendagri dan Menpan bahwasanya pengangkatan P3K ini, honorer yang akan diangkat menjadi P3K ini itu akan dilaksanakan paling cepat di bulan Mei atau Juni dan paling lambat di bulan Oktober. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi penggajiannya gitu sampai saat ini? Nah, Menpan juga sudah menerbitkan surat bahwasanya pemerintah daerah diminta untuk menganggarkan gajinya. Nah, tapi ada yang tapi terkait dengan THR, artinya dari gajinya udah clear nih kawan-kawan honorer ini. Nah, tapi dari THR-nya terbitlah PP 11 tahun 2025 terkait pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur negara. Nah, di sini memang kami melihat di pemerintah provinsi ada semacam ketidakadilan sebenarnya. Mengapa? Karena di PP tersebut untuk non ASN pemerintah pusat itu diberikan tunjangan hari raya. Sedangkan untuk non ASN di pemerintah daerah itu tidak termasuk dalam kategori yang diberikan THR dari APBD. Nah, ini kan sebenarnya sebuah ketidakadilan juga bagi kita gitu, bagi kawan-kawan yang di instansi pemerintah berhak mendapatkan, instansi daerah tidak berhak mendapatkan. Nah, kan gitu. Jadi padahal selama ini kita selalu memberikan THR bagi tenaga honorer yang sudah bekerja di pemerintah provinsi. Nah, sehingga kalau di dalam PP tersebut juga itu untuk yang ASN-nya clear, jelas bahwasanya dapat diberikan tunjangan hari raya itu paling banyak 1 bulan gajinya atau 1 bulan penghasilannya selama ini. Jadi bagaimana mengakalinya gitu kan? Ini kan ketentuannya tidak ada nih untuk honorer gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi concern dari pemerintah provinsi. Bagaimanapun juga kawan-kawan honorer ini kan juga bekerja dan berkontribusi kepada pemerintah gitu. Dan paling tidak harus adalah bentuk apresiasi kita di mana seluruh pegawai itu menerima THR, dan namun kawan-kawan ini juga perlu juga diperhatikan. Nah, kira-kira begitu latar belakangnya Bu Yoli, mengapa kemarin itu muncul wacana ya. Sebenarnya itu masih bersifat wacana karena belanja THR yang dikeluarkan dari APBD itu harus ada dasarnya. Oke. Dalam hal ini nanti ada pergubnya, ada SK-nya. Nah, ini ketika ditandatangani barulah bisa kita cairkan. Artinya di sini itu adalah honorer yang sedang menanti peralihan menjadi P3K, dan untuk gajinya memang sudah clear, ada anggarannya, namun berdasarkan PP 11, koreksi kalau salah, betul. itu ASN diberikan THR yang berasal dari APBD, APBD ya? APBD. Benar Pak Dedi? Nah, namun tidak untuk honorer, itu tidak dianggarkan. Nah, kemudian pada akhirnya ini adalah dari Pemprov Kepri sendiri yang mewacanakan bahwa diberikan juga THR dan itu berasal dari ASN. Nah, tapi sebenarnya Pak Dedi, apakah memang ada peraturan ataupun mungkin dasar yang memang memperbolehkan untuk mengambil kebijakan seperti ini? Karena jika kita mungkin melihat petisi yang memang sudah ditandatangani oleh sekitar 1.000 ASN, itu mereka mengatakan bahwa itu adalah hak pribadi mereka. Kemudian apa dasar pada akhirnya Pemprov Kepri mewacanakan untuk mengambil kebijakan itu? Ya, ini mungkin kami luruskan dulu ya, Bu Yeli ya, bahwasanya munculnya petisi itu kan kemarin itu karena ada informasi bahwasanya akan ada pemotongan bagi hak-hak yang akan diterima oleh ASN gitu. Dan ini perlu kami luruskan bahwasanya kemarin Bapak Gubernur juga sudah mengarahkan kepada kita semua, Pak Sekda, kepala-kepala dinas, bahwasanya untuk THR ASN itu
tetap dibayarkan sesuai dengan PP 11. Artinya dibayarkan sebanyak 1 bulan penghasilannya. Jadi adapun yang pemotongan itu yang kami tangkap sampai saat ini belum diwujudkan dalam bentuk ketentuan atau peraturan gubernur yang akan dilaksanakan. Tapi kan dengan adanya wacana ini dan kemudian beredar, artinya bisa saja ini direalisasikan. Begitu Pak Dedi? Ya, itu berita itu kan kalau nggak salah saya berapa hari yang lalu ya, sudah berapa dalam perkembangannya kemarin juga sudah sudah mendapatkan arahan langsung dari Pak Gubernur bahwasanya secara jelas ya apa yang diatur oleh PP 11 itu yang akan kita laksanakan. Artinya meskipun ada wacana ini, tapi dapat dipastikan untuk saat ini ASN tetap menerima 100%? 100%. Oke, berarti ini hanya menjadi wacana, namun setelah adanya pergejolakan, ini dibatalkan ya, wacana ini dihapuskan? Ya, kemarin itu kan mungkin dalam dalam tahapan diskusi lah ya, dalam tahapan pembahasan bagaimana kita untuk memikirkan nasib dari kawan-kawan honorer gitu. Mungkin kemarin itu muncullah salah satu konsepnya seperti itu, karena ada beberapa alternatif sebenarnya dalam pemberian THR untuk tenaga honorer ini. Salah satunya yang terkemuka adalah pemotongan dari haknya ASN. Tapi kalau untuk saat ini ASN sendiri sudah menerima gaji belum? ASN sudah menerima THR belum, Pak Dedi? Belum. Karena kita tunggu ditandatangan pergubnya dulu. Artinya meskipun di sini Gubernur kita Ansar Ahmad sudah mengatakan bahwa akan tetap sesuai dengan PP nomor 11 tadi, iya, ASN akan menerima 100% dan kebijakan berbagi THR ini hanya akan menjadi wacana, tapi tetap harus menanti dari peraturan gubernur sendiri. Iya, betul. Oke, artinya kita saat ini masih menanti dan ASN pun belum menerima ya, Pak Dedi ya, untuk saat ini. Oke, kita ke akademisi kita hari ini, ada Pak Robi Patria. Ya. Pak Robi, ini dari Pemprov Kepri sendiri kemarin sempat beredar wacana untuk mengambil kebijakan berbagi THR, dan bahkan pejabat di Kepri sendiri juga nih yang sempat mengatakan seperti itu, beredar juga di berita-berita. Nah, ini kemudian seperti apa nih tanggapan Pak Robi terkait hal ini? Ya, pertama pemerintah daerah di seluruh Indonesia kan harus taat hukum dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 itu. Karena itu yang mengatur jadi landasan yuridis pemberian THR. Nah, ketika ada muncul wacana untuk misalnya sharing ya, pembagian THR ASN ke honorer, maka saya kira itu tidak tepat. Jadi yang tepat adalah dia harus cari anggaran lain, sumber lain untuk membiayai honorer itu, THR-nya itu pun dengan risiko, bukan tanpa risiko ya. Jadi saya kira gubernur maupun pejabat keuangan Pemprov Kepri saya kira juga tidak mau mengambil risiko dengan pembayaran miliaran rupiah untuk membantu para honorer tersebut. Nah, ada alternatif yang menarik. Dia bisa menjadi kesepakatan bersama tapi penuh risiko juga. Kenapa di pemerintah daerah tingkat 2 di Kepri itu berani memberikan THR kepada honorer, misalnya Pemkot Tanjung Pinang maupun Bintan, dengan kondisi keuangan yang sedang krisis ya, karena masing-masing daerah itu juga nggak ada yang keuangannya normal, semuanya bermasalah. Jadi ini persoalannya pelik. Di satu sisi honorer itu sudah bekerja, nah di satu sisi juga yang lain di honorer tingkat pusat, pegawai pusat juga diberikan THR itu. Nah, kenapa di Pemda malah nggak boleh? Ini mestinya menjadi diskusi di tingkat pusat, tapi kan waktunya sudah mepet, sudah tinggal 10 hari Lebaran. Minggu ini semuanya harus selesai atau besok, atau paling lambat hari Rabu atau hari Kamis gitu ya. Nah, sekarang
keuangan Pemprov Kepri itu cukup nggak duitnya untuk bayar THR. Nah, ide yang paling paling memungkinkan Bang Rido dan kawan-kawannya bisa saja memangkas tunjangan eselon 3, 4, 2 Pemprov Kepri karena tunjangan terlalu gede gitu ya. Kabit saja, kabit di Pemprov Kepri itu sama dengan eselon 1 pegawai pusat gitu ya. Apa besar tukinnya. Jadi dengan kondisi yang abnormal itu ya bisa saja Banggar misalnya sekarang mungkin masih dalam pembahasan finalisasi efisiensi, bahkan di Juni Juli 2025 ini sudah percepatan pembahasan APBD perubahan. Eh, karena ini kan memang kondisinya tidak normal. Biasanya APBD perubahan di September atau Agustus, tapi dipercepat karena memang negara kita lagi nggak ada duitnya. Bahkan Bank Indonesia membeli surat berharga ya untuk menambah peredaran uang di tengah masyarakat. Karena sekarang kondisinya THR itu memicu konsumsi yang lebih tinggi di tengah masyarakat, sehingga mudah-mudahan itu menggerakkan roda perekonomian, karena kalau orang jualan tanpa ada pembeli karena THR-nya nggak ada, ya kan kasihan. Jadi penuh risiko memang, apakah pemerintah Kepri mau menanggung risiko itu atau tidak, saya kira. Nah, yang menjadi pertanyaan secara politik, Gubernur Kepri nanti akan bisa saja dia buat statement, tidak mungkin kami memberikan THR kepada honorer karena dasar hukumnya tidak ada. Jadi saya kira kebijakan yang akan diambil gubernur seperti itu karena dia juga tidak mau nanggung risiko daripada memberikan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, ya sudah, dia nggak mau ngambil risiko. Tapi kalau dia mau ngambil risiko dengan diskresi nanti keluar pergubnya, ya mungkin THR para honorer juga berbahagia ya, berbahagia menyambut 1 bulan gaji tadi. Saya kira itu, Mbak Yoli. Oke, artinya memang tidak ada dasar hukum juga ya Pak Robi untuk berbagi THR ini? Ya nggak ada, karena peraturan pemerintah kan peraturan tertinggi di atas peraturan gubernur. Kalau kita mau ngambil peraturan pergub apa dasarnya? Kan harus lihat rujukan tentang pemberian THR kan peraturan pemerintah. Kan lebih tinggi peraturan pemerintah daripada peraturan gubernur. Saya kira itu. Oke, baik Pak Robi. Nah, kalau begitu kita langsung saja mau ke Ketua Komisi 1 kita, ada Bang Rido. Nah, kalau dari Bang Rido sendiri ini bagaimana tanggapan dengan kebijakan berbagi THR ini? Apakah menurut Bang Rido ini merupakan solusi yang tepat, atau mungkin menurut Bang Rido ada lagi nih mungkin solusi seperti apa Bang Rido? Ya, Mbak Yuli, terkait kebijakan THR, saya kira tadi Pak Dedi, kemudian Pak Robi juga sudah menyampaikan ya. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa THR itu sejauh memang ada dasar hukumnya, ya sangat-sangat dimungkinkan. Dari penjelasan Pak Dedi tadi sudah kita dengar bahwa yang hari ini sudah diatur oleh pemerintah melalui PP itu baru berlaku untuk ASN. Sementara untuk honorer itu belum ada dasar hukumnya sampai hari ini. Nah, sehingga itu dengan per hari ini tentu tidak dapat dimungkinkan THR tersebut. Tapi saya kira kalau solusi tentu ini harus pertama harus dipastikan terlebih dahulu apakah kemudian THR honorer ini mau diberikan mau diberikan THR atau tidak. Kemudian yang kedua, ketika kalaupun akan diberikan THR, maka harus dicarikan dasar hukumnya dulu. Maka harus ada konsultasi dari Pemprov. Mungkin bisa berkonsultasi dengan BPK, bisa berkonsultasi dengan Kejaksaan, atau mungkin bisa langsung berkonsultasi dengan Kemendagri dan seterusnya. Sejauh dan ada dasar hukumnya, maka itu sangat dimungkinkan. Saya kira begitu, Mbak Yuli. Oke, begitu ya. Tapi kalau menurut Abang ini merupakan kebijakan yang tepat tidak untuk berbagi THR, yang artinya THR ini merupakan hak pribadi setiap ASN. Namun Pemprov Kepri mengambil ada wacana nih untuk memotong. Itu tepat tidak kalau menurut Bang Rido?
harus dilihat secara utuh, ya kan. Pertama begini, per hari ini kalau kita harus sama-sama ketahui bahwa anggaran APBD kita, anggaran pemerintah Provinsi Kepri itu mengalami defisit dari tahun lalu. Kurang lebih anggaran defisit 400 miliar. Dan kemudian berefek di tahun ini tunda bayar kurang lebih hampir 180 miliar. Sehingga tentu itu menjadi tekanan bagi anggaran kita. Eh, Kalau memang hari ini tekanan itu rasanya masih bisa dihandle oleh pemerintah provinsi dalam artian tidak mengganggu kegiatan-kegiatan belanja wajib dan seterusnya, saya kira pemberian ataupun alokasi untuk THR sah-sah saja. Tapi kalau kemudian setelah dievaluasi dan seterusnya, belanja wajib, belanja mengikat yang memang harus kita laksanakan, tapi kemudian malah dianggarkan untuk THR yang mengabaikan belanja wajib, saya kira ya perlu ada evaluasi, ya kan. Kemudian Bang Rido, ini koreksi jika salah, Impres di tengah efisiensi ini, Impres koreksi ya Bang Rido jika salah, itu anggaran pokir boleh dipotong jika memang dibutuhkan. Ya. Untuk anggota DPRD. Nah, kalau dari Bang Rido sendiri setuju tidak mungkin jika memang nanti ternyata gubernur tidak setuju apabila THR ASN itu dipotong 25% untuk dibagikan ke honorer, kemudian DPRD saja yang pokirnya dipotong untuk THR para honorer. Setuju tidak kalau Bang Rido sendiri? Mbak Yoli, saya kira redaksi ulasan ini perlu riset lah kayaknya, perlu sedikit belajar lah. Pertama harus kita ketahui dulu, apa itu pokir. Pokir itu adalah pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD itu apa? Isinya adalah aspirasi-aspirasi masyarakat yang dititipkan ke DPRD. Buka struktur APBD kita, Mbak Yoli tidak akan pernah menemukan yang namanya istilah pokir di dalam buku anggaran. Nggak ada. Jadi pokir itu bukan bagian dari struktur anggaran pemerintah. Pokir itu pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Isinya apa? Aspirasi-aspirasi daripada masyarakat. Ada usulan masyarakat mengenai parit, ada usulan masyarakat mengenai jalan, ada usulan masyarakat mengenai posyandu, ada usulan masyarakat mengenai bantuan rumah ibadah, dan seterusnya. Jadi dia adalah program-program yang ada juga kegiatan di OPD dan seterusnya. Tapi memang usulannya dari aspirasi yang dititipkan masyarakat melalui anggota DPRD. Jadi tidak ada yang namanya dana pokir. Tapi yang ada adalah pokir, pokok-pokok pikiran DPRD. Itu harus satu. Yang kedua, tadi Mbak Yoli bertanya, apakah dimungkinkan untuk dipotong melalui anggaran pokir? Jadi dengan terminologi yang saya sampaikan tadi, pertanyaan yang tadi Mbak Yoli sampaikan sudah tidak tepat. Karena memang tidak ada dana pokir. Yang ada itu pokok-pokok pikiran dewan. Pokok-pokok pikiran dewan sudah termaktub dalam setiap RKPD dinas. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Di dalam itu ada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari usulan anggota DPRD, ada kegiatan-kegiatan yang bersumber pure usulan dari pemerintah provinsi sebagai lembaga eksekutif. Jadi tidak ada. Nah, tadi Mbak Yoli menanyakan, apakah dimungkinkan untuk dipotong berbagi dipotong sekian persen sekian terkait kebijakan memotong dan seterusnya, itu sangat-sangat dimungkinkan Mbak Yoli. Nah, hanya sekali lagi kita harus lihat dulu ada tidak dasar hukum untuk memberikan THR kepada honor. Itu yang harus dikejar terlebih dahulu. Dan kemudian harus dilihat sudah dianggarkan atau belum di dalam mata anggaran. Nah, ini Pak Dedi yang bisa menjawab apakah sudah dianggarkan atau belum. Jadi dua hal itu saya kira Mbak Yoli, supaya tidak kemana-mana ini definisi ataupun pemahaman kita. Saya kira begitu. Artinya di sini Bang Rido sendiri mengatakan bahwa ada saja kemungkinan untuk dipotong, namun harus ada dasar hukum. Seperti itu ya, Bang Rido? Oh iya. Artinya ya. Kan ke
anggaran terlebih dahulu ya, dan itu tadi seperti Bang Rido sampaikan statement terakhir ditanyakan dulu kepada Pak Dedi, seperti itu ya, Bang Ya, Rido ya? ya, sebentar Mbak Yoli. Yang maksud Mbak Yoli potong ini apa dulu? Kalau memotong dari kegiatan yang sudah dianggarkan, saya kira itu melalui perkada, ya kan? Kalau melalui perkada harus ditanyakan Pak Didi, memungkinkan tidak untuk menggeser, merelokasi kegiatan-kegiatan tertentu untuk dianggarkan untuk apa namanya, untuk THR, mas dimungkinkan atau tidak? Itu mungkin Pak Didi bisa menjawab. Yang kedua, apa namanya, kalau tadi Mbak Yoli juga menanyakan, apakah dimungkinkan memotong apa tadi THR untuk pegawai. Nah, saya kira THR untuk pegawai juga sudah ada di dalam mata anggaran. Nah, apakah dimungkinkan juga untuk dipotong? Ya tentu ada sistematikanya. Pak Dedi tentu yang nanti mungkin bisa menjawab. Jadi Artinya kalau di sini dimungkinkan, saya kira gimana? Artinya di sini intinya adalah dasar hukum, dan apakah kemungkinan bisa atau tidak itu kembali lagi ke BKAD yang tahu ya, seperti itu ya. Pak Dedi yang bisa menjawab itu. Pak Dedi. Nah, Pak Dedi, tapi untuk apakah ada nih kemungkinan untuk menggeser anggaran seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rido? Apakah itu ada kemungkinan untuk melakukan hal-hal seperti itu? Ya, baik. Ini menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Robi maupun Pak Rido, ya, Pak Yuli ya. Jadi memang kalau cerita THR, kita berangkat dari PP 11. Di PP 11 itu bunyinya untuk THR di daerah, aparatur daerah itu paling banyak diberikan 1 bulan, paling banyak. Artinya paling banyak itu berarti 100% gitu ya. Artinya ketika muncul wacana misalnya karena keterbatasan kondisi keuangan daerah, tiap daerah beda-beda, bisa saja dibayarkan kurang dari 100%. Nah, itu satu. Jadi opsi tidak dibayarkan 100% itu memang diatur dalam PP. Nah, jadi tapi secara keputusannya Pak Gubernur itu sudah apa namanya mengarahkan kita untuk tetap dibayarkan 100%. Nah, itu clear untuk itu gitu ya. Artinya untuk ASN clear. Okay. Apa namanya meskipun dimungkinkan kurang dari 100%, tapi arahannya sekarang tetap 100%. Itu satu. Kemudian terkait dengan tadi yang kebijakan THR honorer. Nah, ini kan tidak ada di PP 11. Nah, kan kita tadi dasar PP 11. Tidak ada di PP 11. Tapi secara penganggaran itu sudah tersedia. Di APBD kita, anggaran gaji untuk honorer ini itu sudah tersedia. Cuman dasar pembayarannya yang sekarang belum ada gitu, karena di PP 11 tidak disebutkan gitu, sehingga tadi sebenarnya sudah disampaikan, sudah kami tindak lanjuti juga Pak Rido, bahwasanya kami di Pemprov sudah berkonsultasi juga dengan BPKP, sudah berkonsultasi juga dengan Kejaksaan, seperti apa namanya diskresi yang akan kita lakukan, yang kira-kira kebijakan ini apa namanya sah, legal, dan dapat apa namanya memberikan THR kepada honorer. Okay. Nah, begitu. Jadi secara anggarannya dia sudah tersedia. Kita sebenarnya tidak perlu menggeser-geser lagi tadi untuk perkada, karena dia sudah ada tuh anggarannya tuh. Hanya dasar untuk membayarnya saja yang harus kita siapkan. Nah, ini yang sedang berproses. Oke, artinya di sini sudah ada, tapi dasar hukumnya yang belum ada. Artinya ini bukan karena efisiensi anggaran, kemudian tidak punya anggaran ya? Ya, bukan karena. Oke, Pak Dedi. Itu, ya. Nah, kalau untuk saat ini jumlah honorer kita yang saat ini memang peralihan menjadi P3K itu ada berapa, Pak Dedi? Sekitar 5.700-an. Sekitar 5.000, artinya ribuan ya, Pak Dedi. Ya. Dan untuk memberikan THR ini sudah dihitung belum, Pak Dedi? Kira-kira butuh anggaran berapa banyak? Kalau dari apa namanya, dari perkiraan kasar gaji per bulannya saja untuk kawan-kawan honorer ini berkisar di antara 2 sampai 3 juta satu orang. Itu satu orang? Untuk 1 bulan ya. Nah, nanti apakah nanti kebijakannya
full 1 bulan atau seperti apa, itu kan nanti kita ini kan sesuai dengan tadi diskusi kita nanti, konsultasi kita ke BPKP dan ke Kejaksaan. Tapi Pak Dedi, untuk saat ini di Pemprov Kepri sendiri, ribuan honorer tadi yang sekitar 5.000 itu semuanya memang sudah beralih ke P3K, atau mungkin di saat ini ada juga statusnya masih paruh waktu? Jadi begini, semua honorer yang mengikuti tes P3K, baik itu yang tahap 1 maupun tahap 2, itu sudah di SK-kan. Oke. Di SK-kan melalui SK Gubernur nomor 35 kalau nggak salah saya, itu sudah di SK-kan sebagai tenaga non-ASN, pegawai non-ASN yang akan dilantik sebagai P3K. Paruh waktu itu, Mbak, itu ketika dia ikut tes P3K, saya nanti karena saya bukan orang kepegawaian ya, kalau salah saya mohon dikoreksi. Begitu dia ikut seleksi, kemudian ternyata formasi dia tidak tidak tersedia, full, atau dia ini sudah database BKN, kemudian dia ikut CPNS, kemudian dia tidak lulus CPNS-nya, maka dia dijadikan paruh waktu tadi. Dan yang paruh waktu tadi ini sudah masuk juga di dalam yang 5.000 tadi dihitung oleh BKAD. Sudah di SK-kan juga di SK 35. Nah, kemudian kan ini dalam waktu dekat akan ada pengangkatan CPNS dan juga P3K. Untuk gaji dan lain-lain itu sudah ada anggarannya Pak Dedi? Atau seperti apa nih persiapan dari BKAD sendiri? Ya, jadi sekarang kita baru tersedia itu gaji kawan-kawan honorer ini sebagai non-ASN yang saat ini. Kemudian nanti ketika kawan-kawan ini diangkat nanti menjadi P3K, tentunya ada komponen-komponen gaji atau tunjangan yang melekat di gaji yang relatif itu akan lebih tinggi daripada gaji yang diterima dia pada saat ini. Nah, paling selisihnya itulah yang nanti akan kita carikan anggarannya pada saat ini. Efisiensi sebagian juga sudah kita angsur. Nanti sisanya mungkin di APBD perubahan, nanti akan kita coba carikan lagi sumber-sumber pendanaan untuk gajinya. Oke, artinya sudah ada tapi masih kurang. Masih kurang. Seperti itu Pak Dedi. Ya. Oke, baik, kita ke Pak Robi Patria, akademisi kita. Pak Robi, ini mungkin dari perbincangan tadi bagaimana ini dari Pak Robi sendiri? Halo? Yang tadi ternyata bahwa memang sudah ada anggarannya, namun memang ternyata belum ada dasar hukum, lalu juga terkait tadi pemotongan pokir, ini seperti apa kalau dari Pak Robi pandangannya melihat? Ya, kalau tadi disebutkan Bang Dedi itu 5.700 ya, tenaga non-ASN-nya, dikali saja 3 juta, maka akan keluar duit 17 miliar lebih yang harus disiapkan oleh gubernur. Nah, itu bukan duit yang kecil kan, jadi mencari 17 sampai 20 miliar kan lumayan gede duitnya. Nah, kemudian ke depan itu ada percepatan P3K, pengangkatan P3K. Nah, tunjangannya lebih besar dari gaji mereka sekarang, bisa 6 juta sampai 7 juta atau 5 juta lah ya. Nah, tentu ini akan menambah beban keuangan Pemprov. Nah, kemarin diskusinya karena ada surat Menpan ditunda di 2000, sebelumnya kan ditunda di 2026. Kemudian dimajukan lagi perubahan ya setelah ada keputusan dari Presiden, dimajukan lagi Oktober 2025. Maka DPRD Kepri dalam pembahasan efisiensi juga nggak bisa dia mengalihkan anggaran P3K itu ke tahun depan. Berarti harus berubah lagi penganggaran di efisiensi Badan Anggaran TAPD itu. Jadi memasukkan lagi sekitar 44 miliar kan untuk anggaran P3K. Nah, jadi ke depan ya ini memang diperlukan pengaturan keuangan yang super hebat ya, supaya pertama tidak mengganggu asta citanya Presiden, termasuk makan siang gratis, stunting, pertumbuhan ekonomi, investasi, kemudian penyakit TBC ya di bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan.
Nah, betul kata Bang Rido tadi, pokir-pokir itu kan dia sudah masuk ke program OPD. Misalnya dinas PU, pembangunan drainase kan itu nggak bisa juga dikurangi karena merupakan bagian keperluan dari masyarakat gitu. Yang bisa dikurangi sekarang ya perjalanan dinas. Bahkan perjalanan dinas itu di Pemprov Perpri itu di atas 160 miliar setahun. Maka kalau dipangkas misalnya 40 miliar ya kan banyak hematnya untuk kegiatan program pemberdayaan ekonomi atau pembayaran-pembayaran PTT itu. Kemudian juga proyek-proyek yang nggak jelas, yang efeknya tidak terasa oleh masyarakat, misalnya proyek mercusuar, itu yang dikurangi. Wacana-wacana pembangunan jembatan Bapin, ya nanti-nantilah itu. Sekarang yang diperlukan negara masyarakat Kepri itu bagaimana mereka bisa hidup, bisa belanja karena kekurangan duit di tengah masyarakat. Karena sampai dengan Maret ini kan proyek program pemerintah belum meluncur, belum digerakkan. APBD belum mengalir di tengah masyarakat, apalagi model Tanjung Pinang yang belanja eh, ketergantungan dengan belanja konsumsi pemerintah sangat tinggi. Kalau Batam ya agak mendingan ya karena mandiri secara keuangan. Di luar Batam macam Natuna, Lingga, Karimun, Anda bayangkan misalnya di Natuna, Nambas 5 bulan PTT apa TPP mereka nggak dibayar. Menggadai apa pegadaian itu katanya udah penuh nggak mau terima lagi emas ya kan kasihan pegawai-pegawai di sana. Nah ini lebih parah dari COVID sebenarnya. Kalau COVID-19 kita masih bisa duit beredar tapi kita nggak bisa keluar rumah. Kalau sekarang kita keluar rumah tapi duitnya nggak ada gitu. Nah ini yang mesti dipikirkan oleh Sekda sebagai pengatur keuangan, eh, Bang Dedi di DPKAD, juga Bang Rido mungkin di tim Badan Anggaran untuk benar-benar memprioritaskan adalah program yang berhubungan dengan masyarakat. Karena efisiensi ini sangat terasa di tengah warga kita. Banyak orang jualan kue tapi nggak laku gitu. Karena mau beli pakai duit, duitnya berkurang yang beredar. Inilah yang menjadi tantangan. Karena target pertumbuhan ekonomi di FPJM misalnya 5% ya eh, nggak mungkin tercapai dengan kondisi sekarang. Saya kira THR itu pertama ya kalau ada duitnya dibayar dengan dasar hukum yang jelas. Tapi jangan berjudi atau gambling. Lebih memperjuangkan THR tapi Anda berurusan dengan hukum. Ya siapa yang mau tanggung jawab gitu ya kan. Mungkin itu dari saya Mbak Yuli. Statement mungkin dari Pak Robi, silahkan. Saya kira itu saja. Semua kebijakan pemerintah ada dasar hukumnya. Karena nggak boleh main-main. Negara ini kan nggak boleh dikelola eh, dengan gambling gitu ya. Karena memang perlu kepastian. Maka kalau hari ini kita lihat isu nasional itu indeks harga gabungan saham itu menurun, ya karena investasi udah nggak percaya ke kita. Karena tata kelola good governance-nya dipertanyakan oleh orang ramai gitu ya. Oke, baik. Jadi memang untuk mengambil sebuah kebijakan butuh dasar hukum yang jelas ya Pak Robi ya. Kepastian hukum. Yang mungkin ingin Anda sampaikan. Ya, Mbak Yoli, saya kira apa yang hari ini tadi kita diskusikan bahwa memang sebetulnya ya kalau dari judul tema yang kita bahas yang Mbak Yoli munculkan sebenarnya tidak semengkhawatirkan itu. Artinya THR sudah ya pertama tadi kita sudah sama-sama dengar. Satu, anggaran mengenai THR sudah dianggarkan oleh pemerintah provinsi. Yang kedua, untuk ASN sudah ada dasar hukum untuk pembayarannya. Mungkin barangkali beberapa hari lagi akan dibayarkan. Dan sudah ada jaminan bahwa 100% akan dibayarkan. Kemudian yang kedua, mengenai tenaga non-ASN. Ini yang hari ini masih anggarannya sudah dianggarkan tadi sebagaimana diinformasikan oleh Bang Dedi. Hanya hari ini sedang dicarikan kepastian hukum, dasar hukumnya sehingga ada dasar kuat bagi pemerintah untuk membayarkan. Karena bagaimanapun jangan seolah-olah pemerintah ini salah. Wah, pemerintah tidak mau membayarkan THR
honorer, bukan begitu. Semua ada aturannya. Kalau pemerintah bayar tidak ada dasar hukumnya, siapa yang mau bertanggung jawab? Gubernur masuk penjara siapa? Kan gubernur juga nggak mau masuk penjara. Hanya gara-gara membayar THR tapi tidak ada dasar hukumnya. Jadi itu yang hari ini kita tunggu dan mudah-mudahan hasil konsultasi dari Bang Deddy nanti kita akan ketemu jawabannya. Apapun jawaban itu, ya itulah kemudian menjadi kondisi hari ini. Saya kira begitu Mbak Yoli. Oke, baik, terima kasih Bang Rido. Dan juga kita ke Pak Deddy, mungkin Pak Deddy silakan closing statement dari Anda yang mungkin ingin disampaikan kepada teman-teman kita, ASN dan juga honorer di lingkup Provinsi Kepri. Ya, terima kasih Pak Yuli. Jadi Bapak Ibu pegawai ASN dan honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi memang tadi sudah panjang lebar juga disampaikan oleh Pak Robi maupun Bang Rido, semuanya harus ada dasar hukumnya. Jadi memang di surat edaran Mendagri, ya, surat edaran Mendagri nomor 100.2.1.6/1876 ODA itu memang pemerintah daerah, dalam surat edaran itu pemerintah daerah diminta untuk menyusun pergub THR, pemberian THR sebagai dasar pembayarannya. Nah, jadi template-nya pun sudah disiapkan oleh SE tersebut gitu. Tinggal kita menyesuaikan sesuai dengan daerah dan kondisi masing-masing daerah. Nah, jadi ini yang sedang berproses. Jadi kawan-kawan ya diharapkan menunggu, mudah-mudahan ada kabar baik dalam waktu dekat ini dan dan THR sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah melalui PP 11 itu dapat dilaksanakan. Untuk kawan-kawan honorer juga kita juga masih berupaya untuk mencarikan dasar hukum yang pas supaya THR tidak hanya dinikmati oleh pegawai ASN tapi juga dapat diberikan kepada kawan-kawan non ASN yang juga sudah berkontribusi kepada pemerintah dan daerah. Okay. Saya rasa itu mungkin regulasinya yang mungkin akan kita tunggu dalam waktu dekat. Mudah-mudahan 1-2 hari ini kalau sudah keluar, insya Allah dalam minggu depan sudah bisa dibayarkan. Oke, jadi memang saat ini segalanya masih berproses dan juga nanti kita nantikan ya Pak kabar baik, dan kita semua tentu mengharapkan agar seluruh pegawai baik itu ASN maupun tenaga honorer yang sudah bekerja atau berkontribusi di pemerintah kita juga dapat menikmati THR di Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Terima kasih banyak Pak Deddy atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak Pak Robi, Bang Rido atas waktunya hari ini. Sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Kepala Bidang Anggaran BKAD Provinsi Kepri, Pak Deddy Wahyudi, dan juga yang terhubung melalui virtual hari ini kita ada Akademisi Robi Patria serta Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepri, Bang Muhammad Syahid Rido. Semoga perbincangan kami tadi menjadi informasi berharga bagi Anda dan juga bermanfaat tentunya. Sekian siasat edisi kali ini, saya Yoli Andini pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.